Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Oke, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita melakukan berdoa bersama menurut agama dan masing-masing agar diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran selanjutnya, kita akan mereview dulu pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajaran sebelumnya itu kita telah membahas apa sih definisi dari manajemen umum dan apa saja tingkatan dari seorang manajer. Ya. Jadi pelaku dalam manajemen itu adalah seorang manajer. Berbagai ada tiga tingkatan. Yang pertama yaitu low manager, kemudian middle manager, juga adalah top manager. Nah, definisi dari manajemen itu tentu saja mengatakan bahwa ada 5 fungsi utama dari proses manajemen ya. Nah, kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu proses perencanaan. Ada dua definisi yang saya ambil dari beberapa ahli. Yang pertama, perencanaan itu adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, penetapan perencanaan adalah penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pada proses perencanaan ini, jadi kita sudah menentukan tujuan yang bagaimana yang akan kita tuju pada saat melakukan sebuah perencanaan. Kemudian pada fungsi yang kedua ada organizing. Di sini ada 4 definisi yang sambil. Yang terakhir pertama itu pada tahap pengorganisasian kita menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua pada tahap organisasi ini juga kita melakukan proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja. Kemudian yang ketiga, di sini juga diberikan penugasan tanggung jawab tertentu kepada karyawan. Dan yang keempat adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian proses yang ketiga adalah staffing atau penyusunan personalitas, di mana adalah penarikan latihan atau pengembangan serta penempatan dan pemberian organisasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Jadi pada tahap pada tahap penyusunan personal ini, kita menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk jabatan yang akan dilalui seperti analisa jabatan, instruksi jabatan, dan karakteristik antara lain, keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan pengalaman untuk bisa menempati jabatan tersebut. Kemudian fungsi yang keempat adalah pengarahan. Jadi pada tahap selanjutnya setelah proses kita penyusunan personalia, ada proses pengarahan atau leading. Ini definisinya adalah membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Pada proses pengarahan ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan pemimpinnya seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Kemudian pada tahap selanjutnya, pada tahap terakhir, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Jadi ketika semua sudah berjalan, tahap yang paling terakhir yang dilakukan adalah proses controlling atau pengawasan. Di sini merupakan penemuan atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ada dua pengawasan, yaitu pengawasan positif dan negatif diantaranya. Kalau pengawasan positif itu memberikan sebuah reward apabila ada kesuksesan, dan pengawasan negatif memberikan sebuah punishment atau hukuman apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh karyawan. Jadi secara singkat ada 5 definisi dari fungsi manajemen yang saya beberkan tadi, dan beberapanya diantaranya yaitu adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Baik, untuk
itu lebih merefresh pikiran teman-teman sekalian, maka bisa melakukan quiz pada hari ini. Silakan akses quiznya di http://www.myquiz.org. Ketika sudah join, silakan ketik kode quiznya 559147 ya. Oke, baik. Ya, silakan. Ya. Oke. Dengan berakhirnya quiz ini, maka berakhir pertemuan kita pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses perencanaan mulai dari input, proses, output, dan juga custom. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.